Hai, kembali lagi sama aku Suci Lutfiah di Posko, Podcast Kognitif. Nah, hari ini aku senang banget bisa ngadain podcast, mau ngebahas atau sharing tentang skill yang kayaknya kalau setiap orang punya itu hebat banget sih. Apa itu? Problem solving. Nah, hari ini juga aku ditemenin sama dua orang yang istimewa, itu temen aku. Kita mau sharing bareng nih tentang problem solving. Oke, kita langsung aja kali ya sapa temen-temen aku yang istimewa ini. Hai, boleh dong sekarang perkenalan diri dulu, kalian siapa? Hai, kenalin, aku Vika Gabriela dan temen aku. Muhammad Adlian. Oke, gimana kabarnya hari ini? Kabar aku baik. Alhamdulillah baik. Oke, tadi perjalanan ke sini gimana, macet atau gimana? Agak macet sih, sama panas juga karena kan siang ya. Tapi tetap excited sih. Excited ya buat hari ini. Oke guys, tadi kan aku udah nge-spill dikit kalau hari ini kita mau bahas atau sharing tentang problem solving gitu ya. Tapi sebelum itu aku pengen tahu dulu, menurut kalian problem solving itu apa sih? Kalau menurut aku sih cara gimana kita bisa survive dalam masalah tersebut ya. Kayak misalkan masalah-masalah sebelumnya nih harus bisa ngelewatin. Bukan harus bisa sih, emang harus Cari kayak solusi ya. dicari solusi supaya kita lebih baik lagi ke depannya. Terus kayak apapun itulah yang jadi diri kita jadi lebih baik gitu. Oke, kalau menurut kamu gimana, Vi? Aku setuju sih sama Adlian. Maksudnya kita tuh manusia pasti punya masalah ya. Dan kita sebagai orang yang ditunjuk Tuhan untuk bisa melewati masalah itu, kita tuh jadi tahu gimana caranya bertahan, gimana caranya cari jalan keluar atau solusi dari permasalahan itu. Jadi menurut aku itu sebuah privilege karena kita punya kemampuan problem solving itu sendiri. Iya, jadi kita sepakatnya kalau problem solving itu cara atau usaha kita ya dalam pencarian solusi ketika dihadapi dengan masalah. Dan memang ketika pencarian solusi itu pasti ada aja hambatan sama rintangannya. Kadang kalau kita abis nyelesain satu masalah suka ada rasa seneng gak sih atau nggak lega gitu? Pasti. Kayak oh kita bisa Iya. Pernah nggak sih ngalamin hal dimana kita harus ngasih solusi dengan cepat atau lambat gitu problem solving dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dari Vika gimana? Kalau aku pribadi pernah, contoh kecilnya di kebiasaan aku sehari-hari. Jadi waktu itu tuh aku ada jadwal kuliah, terus posisinya wifi di rumah aku tuh lagi rusak, lagi gak ada gangguan, dan kebetulan kuota aku juga lagi habis. Terus aku bingung karena si jadwal kuliahnya tuh udah mau deket banget, tapi kuota aku juga belum ada. Akhirnya aku buru-buru ke konter pulsa untuk beli kuota, dan akhirnya aku bisa ikut Zoom. Oke, berarti itu challenge tersendiri ya, karena memang mepet banget tuh mau kuliah, kalau di absen tiba-tiba alfa gimana ya? Betul. Itu solusi yang harus kita kejar gitu. Nah kalau dari Adli gimana? Ada tugas poster. Idenya kan kayak ide-idenya itu kan nggak tahu harus ngapain dari Referensi. sisinya. Nah referensinya itu kurang. Ya salah satunya kayak nanya ke teman kayak harus kayak gimana sih biar kayak menarik si poster itu. Oke, jadi itu problem solving kayak kita nyari bahan gitu ya, Nyari bahan. biar bisa ngerjain dengan lancar. Oke, nah guys, aku tuh punya satu video ya, yang mana ini tentang Kak Ivan Seventeen. Waktu itu lagi ada musibah tsunami, beliau lagi ngeband ya sama temen-temen bandnya. Yang aku menarik di sini adalah ketika bagaimana perjuangan Kak Ivan ketika di tengah laut mencari solusi problem solving lah ya, bagaimana dia bertahan hidup gitu ya, mengharuskan dia mengambil keputusan yang cepat dan juga tepat gitu. Langsung aja kali ya kita tonton videonya. Oke. Kita cari dulu bentar ya. Oke. Kelihatan? Kelihatan. Jadi gini, gue tahu kalau sistem tubuh manusia, kalau kita tenggelam, itu semua lubang akan menutup secara automatically. Jadi Allah menciptakan badan kita sekeren itu. Tutup sampai kira-kira 15-20 menit, baru air bisa masuk jebol. Jadi pada saat gue tenggelam, kan gue butuh nafas tuh. Mendingan gue tahan. Jadi pilihannya antara gue buka mulut, gue mati cepat, atau gue tahan tapi matinya 15-20 menit lagi. Karena bayangan gue si film ini beneran bayangan gue film. Jadi gue jadi dalam udah lemes, capek gitu dalam laut, gue mikir gini, kan sambil menggigit bibir gue ya,
gitu. Gue bayangin nanti gue pingsan, ntar ada nelayan yang akan nyelamatin Oh, gue. film. Serius. Tapi nggak apa-apa. Itu pemikiran yang positif, menyenangkan. Menyenangkan. Instingnya gue harus Harus napas. Terus tapi di badan gue ada kabel. Lilitan. Terus gue nggak ngerti, gue tuh orangnya nggak panik. Jadi gue mikir gini, ini kalau di film jagoan-jagoan tuh nggak boleh panik. Ada satu orang, bapak-bapak, dia megang sini gue. Busuk cikut. Jangan, jadi gue masih ingat banget kata-kata gue, jangan pegang tangan saya. Pegang barang lain. Pegang barang lain. Karena kalau pegang tangan saya, kita berdua mati. Dia bilang. Itu jelas banget, instruksi jelas tuh. Jangan pegang tangan saya gitu. Cari lo barang lain. Kalau nggak kita berdua mati, pegang. Oke, setelah kalian nonton video Kak Ivan barusan, gimana tanggapan kalian? Wow, kalau aku salut banget sih. Walaupun Kak Ivan bisa selamat itu ada campur tangan dari Tuhan, tapi yang bikin aku lebih salut lagi itu di keadaan genting seperti itu, di tengah-tengah bencana, dia tuh masih bisa tetap tenang, dia masih bisa berpikir positif, dan masih bisa berpikir logik gimana caranya supaya dia bisa selamat dari bencana itu. Iya ya, kalau menurut Adlian gimana? Ya kayak bener sih, kayak semua orang tuh saat keadaan seperti itu nggak bakal berpikir positif, kayak harus ngapain kan. Tiba-tiba yang kalau misalnya ada di posisi itu, ya pasti yang dipikirannya kalau nggak ya meninggal, hilang. Iya ya, di situ kayak dituntut untuk ngambil keputusan Iya, cepat gitu ya. Nah, aku tuh pernah lihat video ya, selain video yang barusan kita tonton, katanya tuh Kak Ivan nemuin gabus. Jadi nanti dia bisa ngambang pakai gabus itu. Nah, menurut aku itu anugerah juga ya dari Tuhan gitu ya. Inisial state-nya Kak Ivan itu kalau dia itu sadar kalau dia itu lagi tenggelam. Awalnya lagi tenggelam di tengah laut karena tsunami yang menyebabkan oksigen dia terbatas. Ya berarti kita awalnya tuh harus sadar dulu kalau kita tuh kenapa nih masalahnya gitu ya. Nah, kalau glow state-nya itu dia tuh bisa naik ke permukaan air. Jadi dia ke permukaan cari oksigen dan minta pertolongan sama orang-orang di sekitar situ. Oke, walaupun memang aku lihat pasti di saat kayak gitu semua orang panik gitu ya di tengah laut. Nah, aku lihat sih di situ ada obstacle atau hambatannya yang tadi diceritakan sama Kak Ivan, bahwa di tengah laut itu ada beberapa orang yang megang pundak sehingga itu yang menyebabkan kemungkinan mereka untuk tenggelam gitu. Menurut aku itu obstacle atau hambatan yang dihadapi sama Kak Ivan, salah satunya itu gitu ya. Nah, yang aku pernah dengar juga di kesaksian Kak Ivan, dia tuh kakinya sempat kelilit sama kabel-kabel sound system karena kan keadaannya waktu itu dia lagi ngeband kan. Dan itu salah satu hambatan dia yang buat dia semakin susah untuk ke permukaan air. Iya gitu banget ya. Itu sama ini kan nggak ada barang-barang yang buat kayak ngapung gitu tuh. Iya, barang sampai akhirnya tadi tuh yang dia nemu gabus ya, buat ngapung di permukaan atas air. Sama tadi tuh Kak Ivan bilang di videonya, jadi sistem tubuh manusia itu kalau kita lagi tenggelam, semua gelombang itu akan tertutup secara otomatis. Nah, setelah sekitar 15 menit kemudian, air itu baru bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi itu masuk ke situated cognition juga. Dia memahami situasi gitu ya. Nah, menurut aku Kak Ivan ini aku salut banget sama beliau karena beliau bisa mengidentifikasi masalah, kemudian tahu elemen-elemennya itu apa, sehingga dia punya strategi yang intinya dia harus ke atas permukaan bisa ngambil oksigen gitu ya. Nah, menurut aku itu salut banget sih, dalam keadaan genting mengharuskan dia pakai the hill climbing heuristic gitu ya istilahnya, dengan info yang terbatas, pengetahuan yang terbatas, lagi kayak gitu kaget, dia harus ngambil keputusan yang tepat, solusi yang tepat dan cepat gitu ya guys. Berarti grow mindset juga ya Ci? Iya. Jadi dengan berpikir positif pasti bisa nyelesain masalah itu. Iya, emang tadi kelihatan Ya sampai akhirnya sih dapet kayak insight ya. insight, oke. Itu supaya nggak kelibet kabel dan kayak nemuin gabus itu tersebut. Iya, berarti tadi kalau di garis bawahi growth mindset, terus dari dapat insight juga ya.
Oke, menarik banget ya pembahasan kita hari ini. Kita bisa sharing dan juga aku bisa tahu pendapat kalian apa tentang problem solving. Makasih banyak udah hadir pada hari ini. Oh ya, aku tahu quotes yang menurut aku menarik. Katanya focus on the solution not the problem. Katanya dari James Rohn. Jadi kita kayaknya lebih baik tuh fokus terhadap solusinya itu apa daripada kita meratapi masalah terus meratapi gitu ya. Oke, selesai nih podcast hari ini. Tapi sebelum itu aku pengen kalian jargon gitu ya. Jadi nanti aku bilang Posko, kalian jawab podcast kognitif. Ya, yang excited ya. Karena kan kita ninggalin kesan yang Lihat kamera. positive vibes. Iya, kita harus lihat Oke. kamera. Oke, kita mulai ya. Oke. Posko. Podcast kognitif. Oke, terima kasih udah hadir pada hari